Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang mata pelajaran dan teknologi layanan jaringan. Itu materi tentang proses komunikasi data dalam jaringan. Ini materi ini lanjutan dari materi pertemuan sebelumnya. Oke, langsung saja. Komunikasi data adalah hubungan atau interaksi pengiriman dan penerima antar device yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik yang dengan jangkauan sempit maupun dengan jangkauan yang lebih luas. Nah, itu komunikasi data. Jadi hubungan atau interaksi. Jadi antara ada pengiriman, ada penerimaan maksudnya ini ya, antar device atau antar hardware ya yang terhubung dalam jaringan, baik jangkauan sempit, mau LAN, mau sebuah kantor atau apa, maupun jangkauan yang lebih luas atau yang terhubung ke dalam internet. Kegunaan dasar dari sistem komunikasi adalah menjalankan pertukaran data antar kedua belah pihak. Gambar di bawah ini ditampilkan untuk contoh komunikasi antar workstation dan server yang dihubungkan dengan suatu jaringan telepon umum ya. Jadi gambarnya yang ada di bawah, yang ini nih. Nah, yang ini sistem komunikasi. Kalau kita lihat, nah ini workstation atau bisa saja disebut dengan klien, kemudian ini server. Jadi si klien itu akan mengirim atau menerima data dari server atau meminta data dari server. Kalau kita lihat di sini, ini ada workstation, ada modem, terus itu ada jaringan telepon publik, kemudian modem lagi, kemudian server ya. Workstation ini sebagai source atau sumber pengiriman ya. Dari sini mau mengirim atau menerima. Kalau mengirim berarti ini sebagai source sumber, kalau penerima sebagai destination. Nah, terus ada modem itu sebagai transmitter ya. Transmitter itu sebagai mentransmit dari data-data dari workstation agar bisa dikirim melalui sistem transmisi jaringan telepon publik ya, yang ini. Jadi kalau kita jelaskan fungsi modem, kalau kita lihat gambar di bawahnya, kalau di workstation itu digit bitnya digital ya, digital bit. Digital itu hanya ada 0 dan 0, 0 dan 1 digital. Kemudian kita menggunakan transmitter untuk merubahnya agar bisa dikirim melalui sistem transmisi ya. Itu dirubah dari digital menjadi analog, sinyal analog supaya bisa dikirim melalui jaringan telepon publik itu kan. Jadi bisa dikirim dia melalui jaringan telepon publik. Telepon publik itu namanya sistem transmisi ya. Sistem transmisi itu ada yang menggunakan sistem transmisi, ada yang menggunakan frekuensi, ada yang menggunakan medianya ya, ada yang menggunakan tembaga, itu kan banyak. Ada juga yang menggunakan cahaya, itu media-media yang digunakan dalam sistem transmisi. Kemudian setelah masuk ke dalam sistem transmisi dan disalurkan, kalau lihat di sini sinyal analog, maka secara elektronik ya, secara elektromagnetik boleh elektronik ya, dalam bentuk sinyal digital, sinyal analog. Kemudian maka sistem transmisi akan mengirim ke receiver penerima. Nah, receiver dari sinyal analog ya, bukan receiver dari tujuannya, karena tujuan di sini ini kan
tujuannya itu berbentuk dari sinyal digital. Jadi si receiver ini berbentuk modem. Nantinya si receiver ini akan merubah dari sinyal analog menjadi sinyal digital, ya, agar bisa dibaca oleh destination atau penerima, ya, penerimanya di sini ya, agar bisa dibaca oleh penerima, karena pengirim dan penerima hanya bisa membaca data-data digital, data-data digital, ya, bit-bit digital itu yang ada 0 dan 1, 0 1 0, hanya itu. Kalau sinyal analog itu kayak apa ya? Sinyal analog itu kayak listrik dinamis, ya. Itu sinyal analog. Jadi nilainya akan berubah-ubah. Tuh, kalau digital itu ada 0 dan 1. Itu mungkin gambaran tentang sistem komunikasi, ya, antar dua buah perangkat. Di sini digambarkan dari workstation atau PC yang sebagai pengirim, server sebagai penerima, bisa saja, atau dibalik. Kalau dibalik bisa saja sini server mengirimkan data ke workstation, bisa saja. Di sini kan berarti ada transmitter, ada receiver. Transmitter pertama itu sebagai perubah sinyal digital menjadi analog, kemudian ada receiver, penerima dari transmitter itu sendiri, itu merubah sinyal analog menjadi digital. Jadi fungsinya sebuah modem itu merubah sinyal analog menjadi digital ataupun sebaliknya. Oke, itu tentang proses komunikasi data dalam jaringan. Adapun elemen-elemennya, maaf, ini berarti bukan di sini, ya. Ini harusnya di sini. Oke. Adapun elemen-elemennya, pertama ada source atau sumber datanya. Di sini dicontohkan bisa telepon, bisa PC, ya kan. Kemudian ada transmitter sebagai pengirim, ya, jadi mengirimkan data ke dalam media sistem transmisi. Nah, kan di sini dilihat. Biasanya data yang dibangkitkan dari sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Sebuah transmitter cukup memindah dan menandai informasi dengan cara yang sama seperti menghasilkan sinyal-sinyal elektromagnetik yang dapat ditransmisikan melalui beberapa sistem transmisi, gitu kan. Jadi si transmitter itu tidak mengirim secara langsung dalam bentuk asli. Contoh, kita akan mengirim sebuah teks aku, ya, dari sumber itu ditulis aku. Nah, oleh transmitter itu akan dirubah, memindai menjadi sinyal-sinyal elektromagnetik, ya. Ini menjadi sinyal analog, ya, menjadi analog. Aslinya sinyal digital menjadi analog yang dapat ditransmisikan melalui beberapa sistem transmisi, ya. Jadi tujuannya agar bisa ditransmisikan atau ditransmisikan di apa ya? Kalau transmisi itu dikirimkan melalui sistem transmisi, agar bisa terkirim melalui sistem transmisi, gitu kan. Tuh. Kemudian ada namanya transmission system atau sistem transmisi, yaitu berupa jalur transmisi tunggal atau single transmission line atau jaringan kompleks yang menghubungkan antara sumber dengan destinasi tujuan. Jadi kalau sistem transmisi itu jalur, ya, jalurnya bisa berupa jalur tunggal atau jalur kompleks, ya. Jadi kalau jalur tunggal itu khusus jalur, hanya jalur yang punya si A, contoh, ya, jalan A khusus untuk jalan A. Tapi kalau yang jaringan kompleks
itu jalan umum. Itu seperti itu perbedaannya. Yang menghubungkan antara sumber dengan destination. Jadi yang menghubungkan antara sumber dan destination. Jadi kan ini sumbernya, ini tujuannya. Ya, jadi ini sistem transmisi di sini ya, yang menghubungkan. Ya kan, sumber, ini destination, tujuannya. Seperti itu. Kemudian receiver menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkan ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Jadi kalau kita lihat di sini, menerima sinyal dari sistem transmisi. Kalau kita lihat gambar di sini, ya ini sistem transmisi, kemudian akan diterima oleh receiver ya. Nah, receiver ini digabungkan, dirubah ya, tadinya sinyal analog menjadi sinyal digital atau digital bit stream. Untuk apa? Untuk bisa ditangkap oleh tujuan atau bisa diterima oleh tujuan. Kemudian ada destination atau tujuan, itu menangkap atau menerima data dari hasil receiver. Itu tentang sistem komunikasi dalam jaringan. Oke. Nah, pengiriman data dengan menggunakan komputer dilakukan dengan menggunakan sistem transmisi elektronik. Biasanya disebut dengan istilah komunikasi data. Ya, jadi kalau pengiriman data menggunakan komputer, ya itu disebut dengan komunikasi data. Oke, itu kalau menggunakan komputer. Transmisi data merupakan proses pengiriman data dari sumber ke penerima data dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya, di mana sumber sebagai awal proses transmisi dan menggunakan media transmisi yang berupa kabel atau radiasi elektronik kepada alat elektronik lain yang berfungsi sebagai penerima. Jadi kalau transmisi data itu proses pengiriman data dari pengirim ke penerima data dengan menggunakan komputer atau media elektronik. Terus yang dikirim melalui media transmisi itu bisa berupa kabel atau radiasi elektronik yang berfungsi sebagai penerima. Jadi dikirimnya melalui media transmisi. Media transmisi berfungsi untuk jalur transmisi data dikirim. Terkait media transmisi yang tersedia saat ini ada media kabel, kemudian radiasi elektronik gitu. Kemudian ada channel transmisi. Ya, itu ada channel transmisi atau jenis-jenis komunikasi data apa ya, lupa. Iya, jenis-jenis komunikasi data ya kan. Tuh ada ya, kalau yang jenis komunikasi data ada yang model komunikasi data, ada yang simplex, half duplex, kemudian ada yang full duplex. Tapi itu kalau modelnya. Tapi kalau kita menjelaskan channel transmisi itu sama, hanya beda istilah. Kalau di channel transmisi namanya transmisi satu arah atau one way transmission. Itu adalah arah channel pengiriman transmisi hanya satu arah, di mana sumber berfungsi sebagai hanya sebagai pengirim transmisi. Penerima begitu juga dengan penerima hanya memiliki satu fungsi. Jadi kalau transmisi satu arah atau one way transmission itu arah channel pengirim transmisi hanya satu arah,
di mana sumber berfungsi hanya sebagai pengirim transmisi saja kepada penerima, ya. Kemudian ada penerima hanya memiliki fungsi satu. Tuh. Jadi pengirim ya hanya tugasnya mengirimkan saja. Kalau penerima hanya tugasnya menerima saja. Itu namanya one way transmission. Kemudian ada yang kedua, transmisi dua arah bergantian. Kalau dalam yang tadi itu model komunikasi itu namanya half duplex, ya. Kalau dalam channel transmisi namanya transmisi dua arah bergantian atau either way transmission, yang mengalir dalam dua arah, namun aliran transmisi harus dilakukan secara bergantian. Kalau yang one way transmisi, contohnya televisi, kemudian radio, itu one transmisi. Sebagai televisi sebagai penerima hanya bisa menerima saja, kemudian ada stasiunnya itu sebagai pengirim, itu one way transmisi. Kemudian kalau yang either way transmission, contohnya walkie talkie, ya kan. Walkie talkie itu ketika kita akan menggunakan, kita harus bergantian, nggak bisa berbarengan, ya. Itu either way transmisi. Kemudian yang ketiga ada dua arah serentak atau both way transmission, mengalir ke dalam dua arah sekaligus. Dengan kata lain, transmisi dapat mengalir dan mengirim dan menerima pada saat bersamaan. Itu kalau dua arah serentak, kita pengirim dan penerima itu bisa secara bersamaan. Di saat kita mengirim juga kita bisa menerima. Itu dua arah serentak atau both way transmission. Contohnya apa? Contohnya ya telepon. Kalau telepon kan kita bisa berbarengan, saat kita berbicara orang lain pun bisa berbicara. Itu tentang channel transmisi. Dan selanjutnya ada kecepatan transmisi, ya. Kecepatan transmisi data dibagi jadi tiga. Yang pertama ada high speed network, itu lebih besar dari 20 Mbps, ya. Mbps ini untuk LAN mainframe, komputer besar atau server, itu lebih besar, ya. Kemudian yang kedua ada medium speed network, itu kapasitasnya 1 Mbps sampai dengan 20 Mbps. Yang ketiga ada low speed PC network, itu kecepatannya lebih kecil dari 1 Mbps. Ini contohnya ada either ARC net, kemudian local net dan kabel net. Kalau yang low speed PC network itu personal PC, yaitu. Kemudian ada tiga jenis kabel yang digunakan untuk media transmisi. Yang pertama ada kabel tembaga yang biasanya digunakan di telepon. Yang kedua ada koaksial kabel. Yang ketiga ada fiber optik kabel. Kalau kabel tembaga itu hanya kabel tembaga saja, isinya tembaga. Kemudian kalau ada koaksial kabel dibungkus dengan metal lembek atau apa ya namanya, apa sih itu yang putih-putih itu, lupa. Kabel ini memiliki tingkat transmisi data lebih tinggi dibandingkan kabel biasa atau kabel tembaga, namun harganya lebih mahal dibandingkan kabel biasa, ya. Kemudian yang selanjutnya ada fiber optik. Jadi yang pertama kabel tembaga biasa, ya, kabel telepon tembaga biasa itu yang ada 2 jalur kabel. Kalau koaksial itu ada 4 sampai 5, itu tergantung model koaksialnya. Kalau fiber optik ini terbuat dari serabut kaca yang tipis, kemudian diameternya juga sangat kecil. Kemudian untuk tingkat kecepatan transmisinya 10 kali lebih besar dibandingkan koaksial kabel. Itu
materi tentang penjelasan sedikit tentang proses komunikasi data dalam jaringan. Oke, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan kalian tulis di kolom komentar di Classroom. Kalau ada yang akan didiskusikan juga boleh, silakan di sana. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.